Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, senang sekali rasanya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat kali ini. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel ini, semoga tetap diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan bagi yang sampai sekarang masih terlilit utang, semoga cepat dilunaskan, serta dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perjalanan haji memang bukan hanya tentang ibadah fisik dan ritual saja. Akan tetapi, merupakan perjalanan spiritual yang menggugah hati dari lubuk yang paling dalam. Ribuan kilometer ditempuh, jutaan langkah diayunkan demi memenuhi panggilan Allah. Namun, di balik setiap langkah itu, selalu ada cerita yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata, yang dialami oleh seorang jamaah haji asal Padang, Sumatera Barat, yang bernama Ibu Salmah. Bu Salmah adalah seorang wanita parubaya yang sederhana, berhati lembut, dan dikenal sebagai sosok yang sangat patuh dalam agama. Ia berangkat haji bersama rombongan kecil dari daerahnya. Keberangkatannya ke Tanah Suci dipenuhi harapan untuk menebus dosa, memperbaiki diri, dan tentunya, menunaikan rukun Islam kelima. Namun siapa sangka, sebuah peristiwa menegangkan terjadi saat puncak ibadah haji di Padang Arafah. Sebuah kejadian yang mengguncang batin, membuat panik, bahkan hampir merenggut nyawa. Meski begitu, apa yang dialami Bu Salmah, kemudian mengubah seluruh hidup beliau dan orang-orang di sekitarnya. Yakni sebuah peristiwa yang sampai hari ini, belum bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Wukuf di Arafah. Itulah momen paling sakral dalam ibadah haji. Saat itu, langit begitu terang dan panas menyengat. Rombongan Ibu Salmah telah berkumpul di tenda-tenda yang telah disiapkan oleh panitia haji. Semua jamaah tampak khusyuk bermunajat, menengadahkan tangan memohon ampunan dari Allah. Air mata pun jatuh tak terbendung. Tangisan memenuhi udara, seolah seluruh dunia turut bersujud bersama para hamba yang bertaubat. Namun, ketika waktu zuhur menjelang, Ibu Salmah merasa ingin sekali pergi ke tempat yang lebih sepi untuk berdoa. Tanpa pamit kepada sesama rombongan, ia pun berjalan menyusuri padang luas Arafah. Ia melewati beberapa tenda, dan terus berjalan tanpa menyadari, bahwa ia mulai menjauh dari kelompoknya. Sinar matahari makin terik, peluh pun membasahi wajah dan punggungnya. Ia berhenti di sebuah area kosong, yang hanya terdapat bebatuan besar dan pasir. Di sanalah ia duduk bersimpuh, dan melantunkan doa dengan suara lirih. Namun saat ingin kembali ke kelompoknya, Ibu Salmah mulai kebingungan. Tenda-tenda tampak seragam, dan tidak ada tanda khusus untuk tenda dari setiap negara. Ia berputar-putar, namun tidak menemukan arah kembali ke kelompoknya. Panik pun mulai menyelimuti hatinya. Ia mulai berjalan cepat, lalu berlari kecil. Tapi tetap tidak menemukan siapapun dari rombongannya. Ia tersesat di tengah ribuan orang. Udara panas menyiksa, kakinya mulai lelah, dan tubuhnya menggigil meski matahari menyengat. Dengan rasa penuh ketakutan, Bu Salmah mulai menangis. Saat rasa panik memuncak dan tubuh mulai tak kuat menahan rasa lelah, tiba-tiba muncul seorang pria berjubah putih dari kejauhan. Wajahnya bercahaya, penuh kedamaian, dan matanya menatap Bu Salmah dengan kelembutan yang luar biasa. Ibu Salmah bersaksi, pria itu tak berkata apa-apa. Ia hanya mengulurkan tangan, mengisyaratkan agar Ibu Salmah mengikutinya. Dalam kebingungan, Ibu Salmah pun mengikuti pria itu. Ia merasa hatinya sangat tenang, seperti sedang dituntun oleh cahaya. Jalan yang ia lewati bukan jalan biasa. Seolah-olah mereka berjalan di atas padang pasir yang berbeda, sepi, dan tak ada jamaah lain. Anehnya,
dalam waktu tak sampai 10 menit, pria itu mengantarkan Ibu Salmah tepat di depan tenda rombongannya. Ketika Ibu Salmah menoleh hendak mengucapkan terima kasih, pria itu sudah tidak ada dan menghilang begitu saja. Tangis Ibu Salmah pun pecah. Ia segera melakukan sujud syukur. Sementara rekan-rekan rombongannya pun menangis haru, karena mereka juga telah panik dan mencarinya kemana-mana. Para rombongan Bu Salmah bersaksi, bahwa beliau sudah hilang lebih dari 2 jam. Namun yang lebih mengejutkan, seorang petugas haji dari Indonesia berkata, "Kami tidak mengirim siapapun untuk mencari beliau. Tidak ada sukarelawan atau panitia yang menemukan beliau." Hingga kepulangannya ke tanah air, Ibu Salmah masih tak percaya dengan apa yang ia alami. Namun dalam hatinya sangat yakin, sosok berjubah putih itu bukan orang biasa. Pasti Allah telah mengutus malaikat, atau mungkin wali Allah, untuk menuntunnya pulang. Setelah kejadian itu, hidup Ibu Salmah berubah drastis. Ia menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih zuhud, dan lebih mencintai ibadah. Ia juga menjadi sosok yang sangat ringan tangan dalam membantu orang lain. Banyak tetangganya yang berkata, sepulangnya dari haji, wajah Bu Salmah tampak bersinar, seperti bukan orang biasa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dari kisah ini, kita belajar tentang perlindungan Allah terhadap hambanya yang ikhlas dan berserah diri. Dalam kondisi paling terdesak, Allah mengutus pertolongannya dengan cara yang tak pernah kita duga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pernah dijelaskan, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberi rizki kepada kalian, sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang dalam keadaan kenyang. Dalam Quran, Surat At-Tolak ayat 2-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Kisah ini mengajarkan bahwa, selama kita tulus, tidak sombong, dan selalu bergantung kepada Allah, maka pertolongannya akan datang, bahkan dari jalan yang tidak masuk di akal manusia. Semoga kisah ini menyentuh hati kita, dan mengingatkan bahwa Allah Maha dekat. Dalam kesesatan sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim